aparat jadi perdebatan panjang. Sekolah sedang berlangsung. Seorang siswa ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Kepala sekolah memberi teguran keras secara verbal disertai tamparan. Tak lama setelah insiden itu, ratusan siswa melakukan aksi mogok sekolah sebagai bentuk protes. Pemerintah Provinsi Banten lalu turun tangan dengan langsung menonaktifkan kepala sekolah untuk proses pemeriksaan demi menjaga kondusivitas belajar mengajar di sekolah. Sebenarnya kalau masalah merokok itu adalah anak melanggar peraturan. Betul bahwa anak melanggar peraturan, tetapi ketika penanganan oleh kepala sekolah ada tindak kekerasan. Nah, untuk memudahkan pemeriksaan, maka kepala sekolah itu dibebas tugaskan dulu sambil menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah, khususnya di Pasal 5 Ayat 1 berbunyi, kepala sekolah, guru, peserta didik, dan pihak lain dilarang merokok di lingkungan sekolah, dan tentunya akan ada sanksi bagi yang melanggar. Kasus ini pun akhirnya memunculkan perdebatan tentang batasan kedisiplinan dan perlakuan terhadap siswa. Sebagai lembaga yang mewadahi guru se-Indonesia, PGRI menegaskan bahwa mereka tidak membenarkan kekerasan dalam bentuk apapun. Namun mereka juga mengingatkan pentingnya penyelesaian masalah secara dialog dan musyawarah, tanpa mengedepankan ego dari pihak manapun, dan tidak membebankan masalah ke satu pihak saja. Seperti ini. Jadi jangan segala sesuatu itu dilimpahkan di satu pihak. Kita harus melihat secara komprehensif. Betul. Gitu. Kita semua menginginkan tidak boleh ada kekerasan. Kita semua menginginkan terjadi hubungan yang baik. Kalau kepala sekolah ada kesalahan, silakan dibenahi ya. Tetapi mengomentari sesuatu yang belum jelas betul itu yang harus kita hindari. Saya ingin mengatakan demikian, dan bukan berarti saya membela sepenuhnya. Enggak sama sekali. Perilaku kekerasan itu tidak boleh terjadi. Tetapi kita harus berhati-hati. Itu yang ingin saya sampaikan. Insiden ini memunculkan beragam pandangan yang menyoroti isu kedisiplinan dan wewenang tenaga pendidik dalam menjaga ketertiban lingkungan sekolah. Di ruang pendidikan, disiplin adalah nilai yang dijunjung tinggi. Dan seorang guru dihadapkan pada tanggung jawab moral untuk menegakkan aturan. Disinilah titik di mana mendidik dan memberi sanksi diperlukan kecerdasan emosional agar kekerasan tidak dianggap jadi hal yang lumrah. Untuk merokok sesuai peraturan sekolah pasti salah, tapi respon pihak sekolah terhadap anak yang berbuat kesalahan ini yang sepertinya harus mengalami perbaikan gitu. Tidak harus menggunakan fisik, walaupun kita lihat mungkin itu bukan jadi kebiasaan, tapi bisa dilakukan dengan memberikan tugas tambahan, proyek ekstra, atau dia diberikan punishment-nya yang nanti akan mendukung akademiknya, akan mendukung karakternya. Tapi kalau dibikin kekerasan, artinya kekerasan ini diperbolehkan di sekolah. Nah, guru, orang tua yang lebih dewasa dari kacamata anak-anak itu akan menjadi role model. Alias copy paste. Jadi kalau kepala sekolah saya boleh, berarti saya boleh. Kalau ada teman saya yang salah, ya saya pakai kekerasan. Itu yang harus dihindari. Setelah sempat dinonaktifkan, kini Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga kembali menjalankan tugasnya. Ia pun meminta maaf secara terbuka. Ya, intinya bahwa tidak ada guru ingin menganiaya muridnya, bahwa hari itu terjadi ya begitu saja refleks, dan sebagaimanapun seorang guru kepada muridnya itu adalah bentuk kasih sayangnya. Ya, saya kan merasa sebenarnya tugas, karena kepala sekolah juga guru, maka apapun yang saya lihat
itu adalah sebuah bentuk penyimpangan, saya harus ikut menegur gitu. Hanya saja mungkin diwarnai dengan kehilapan aja gitu, saya akui, dan itu ibu minta maaf ya Mbak. Ya, Kalau hari itu ya sama-sama kita minta maaf. Nah, luar biasa. Sementara kuasa hukum dari siswa yang mendapatkan teguran keras juga menyampaikan permohonan maaf kliennya. Saat mediasi, orang tua siswa menyadari anaknya telah melanggar tata tertib sekolah. Selain permohonan maaf, pihak kuasa hukum juga menyampaikan sejumlah poin damai yang disepakati. Di antaranya pemulihan kondisi mental siswa dan menjamin hak-hak anak secara menyeluruh. Poin kedua, pihak pertama menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan di mata hukum. Menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali di kemudian hari. Poin ketiga, pihak kedua selaku orang tua menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak Indra Luciana Putra tidak dibenarkan dan melanggar peraturan tata tertib di sekolah. Pihak kedua juga meminta maaf kepada pihak pertama dan berjanji tidak akan terulang lagi dan akan mendidik anak menjadi lebih baik lagi. Gubernur Banten Andra Soni juga berharap tak ada lagi kasus seperti ini dan keberlangsungan belajar mengajar menjadi tanggung jawab semua pihak. Nah, ini bisa jadi permasalahan hukum, ya kan? Padahal niatnya Bu Guru, ya kan, adalah baik, ya kan. Indra sendiri ya setelah menyadari kesalahannya, ya, dan sudah saling memaafkan. Mestinya selesai di situ kan. Nah, sampai terjadi mogok, ini kan mempertentangkan antara guru dengan murid, dan saya berharap mudah-mudahan tidak terjadi lagi di Banten. Saya sudah minta kepada Pak Sekda, Kepala Dinas, untuk menyampaikan kepada guru-guru bahwa keberlangsungan belajar mengajar di sekolah itu tanggung jawab semua pihak, bukan cuma tanggung jawab kepala sekolah, tanggung jawab wali kelas, tanggung jawab TU, tanggung jawab penjaga sekolah, tanggung jawab kebersihan sekolah, tanggung jawab semua, tetap masuk tanggung jawab gubernur. Hasil mediasi ini sekaligus menjadi akhir dari perselisihan antara kepala sekolah dan orang tua siswa setelah insiden yang menyita perhatian publik beberapa hari terakhir. Insiden ini juga membuka wacana tentang aturan dan batas kewenangan. Disiplin harus ditegakkan, namun kekerasan juga tidak dibenarkan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hari ini PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan Kluivert. Tepatkah putusan ini? Pertanyaannya kini, siapa mengganti Kluivert? Usai jeda, Rizka Clarissa akan membahasnya untuk Anda di Sapa Indonesia Malam.